والحمد لله رب العالمين. الفتحنا الله يرحمنا وأن والدينا مع مشايخنا وأن أهل الحقوق علينا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب وأن غيظ قلوبنا وجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يفرض علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بسيد الخلق شمس الحق متصم محمد خير المعصوم ومتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والعرفان والكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا مطهر الأرض من نجس ومن درن من عبد وثن أو عبد صنم يا رب بالمصطفى لله من منقذ الإنسان من ثقار خير البليات من أرب ومن أجم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang saya hormati, kembali di pagi hari menjelang siang kita akan membaca kitab apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi.
Bacalah olehmu Quran sebab di hari kiamat dia memberikan syafaat kepada yang membacanya. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Wa qala aidan man arada ayatakallama ma'allahi falyaqra'il Quran. Siapa yang ingin berbicara dengan Allah, maka hendaklah baca Al-Quran. Insyaallah di pagi hari menjelang siang kita akan dialog dengan surah Al-Baqarah ayat 102. Apa lafaznya? Ya. Wattaba'us syahawat. Wattaba makara Sulaiman. Matatlu syayatin. Udah, ayat Al-Baqarah 102. Wattaba'u matatlu syayatin. Baiklah, kita baca terlebih dahulu sebelum pembahasan yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا تتلو الشياطين على ملك سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزلوا ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا
ولقد علموا لمن اشتراه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق صدق الله العظيم. Qala al-Jazuri fi kitabi man lam yujawwidil Qur'an fa huwa asimun. Telah berkata Imam Jazuri dalam kitabnya, siapa orang baca Quran tanpa dengan tajwid maka dosalah dia. Untuk menghindar itu kembali kepada kita, apa yang kita baca tentunya sesuai dengan kaidah tajwid. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ila mulki Sulaiman. Wattaba'u asli ain domah bertemu dengan waw, karena huruf mad asli ada 3 yaitu alif, waw dan ya. Ma mad asli alasannya mim fathah bertemu dengan alif, alifnya alif rosam karena alif terbagi yaitu rasam, maksuro dan mamdudah. Ini rasam. Matat lush asyamsia, alasannya alif lam bertemu dengan shin, yang kedua ada tasydid, yang ketiga alnya tidak dibaca. Hurufnya ada 14 karena hukum al terbagi 21, al-qamariyah dan asyamsia. Ini asyamsia. Matat lush syaya asli tin ala mulk, ala mad asli lam fathah bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah ya tanpa titik. Ala mulki Sulai harpulin karena sebelum ya sukun ada fathah, huruf lin ada 2 yaitu waw dan ya. Lanjut. Wama tadi udah kan mulki Sulaiman, sekarang wama mad asli kafara Sulai harpulin man walakin nash syayau ti nakafaru yu'allimu nan nasas samsiah sihara wama mad jaiz munfasil karena mad asli disambut oleh alif dalam 2 suku kata. Yang kedua ada alif mamdudah, yang kayak bendera itu alif mamdudah. Jadi panjangnya boleh dibaca 3 wajah, 1 alif, 2 harakat, 2 alif, 4 harakat atau 2,5 alif. Boleh dibaca wama unzila wama unzila wama unzila, itu mad jaiz munfasil. Ikhfa, ikhfanya ikhfa ausat karena ikhfa terbagi 3 yaitu akrab, ab'ad dan ausat. Akrab, ausat, ab'ad. Hurufnya ada 15 yaitu ta, sa, dal, jim, zal, zai, sin, shin, sad, dal, ta, za, fa, qaf, kaf. Itu huruf ikhfa. Ikhfa terbagi 3, akrab, ausat dan ab'ad. Ini ausat tengah-tengah. Ma unzila alal al-qamariyah, alif lam bertemu dengan mim. Ciri yang kedua ada sukun, yang ketiga alnya dibaca. Hurufnya ada 14, kebalikan asyamsiyah.
malakai nibiba bilaha ru tawama rut. Tanya tak majrurah atau tak tanis ya, karena ada tak marbutoh, ada tak majrurah. Kalau tak marbutoh diwakafkan berubah jadi ha ya, masitoh itu tulisannya masitot, bacaan masitoh karena tak marbutoh ya. Kali ini tak majrurah. Wama rut bukan rut, jangan ditahan. Wama rut jadi ada suara apa? Hamas. Wama yu'allima min izhar tanwin bertemu dengan alif. Ahadin izhar tanwin bertemu dengan ha, karena huruf izhar ada 6 yaitu alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Ahadin hatta asli tafata bertemu dengan alif, alifnya alif maksurah ya tanpa titik. Hatta yaku la jaiz disambut oleh alif dalam 2 suku kata. Nama nahnu fitnatun ifa'usat fala takfuru fayata'allamu minhuma ma yufarriqu nabihi. Matsilah qasirah karena matsilah terbagi 2, 1 qasirah dan tawilah. Kalau tawilah ciri-cirinya hak domir disambut oleh alif, selain alif berarti matsilah qasirah 2 harokat. Ma yufarriquna bihi bainal mau taranya ra tabkhim karena ra sukun terbagi 2, ada tabkhim ada tarkik. Kalau tarkik tipis seperti contoh qadir basir ya, itu namanya tarkik. Ini mau iwazau jihi masilah qasirah wama asli hum ikhfa sapawi, ini mim sukun. Kalau ketemu ba ikhfa sapawi, ketemu mim idgham mimi, selain mim dan ba izhar sapawi, jangan ditahan. Kalau ditahan wa ma hum bidhalin ada mana? Mad lazim musaqal kalimi karena mad asli disambut tasydid ya. Dal waladhdallin itu mad lazim musaqal kalimi karena mad asli disambut apa? Tasydid ya. Panjangnya 3 alif 6 harokat, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Darlin asli bihi min ahadin illa alif mad asli illa bi'idnillah asyamsiyah lamnya lam tarkik bi'idnillah. Jangan bi'idnillah, jangan tipiskan. Bi'idnillah wa yata'allamu nama yadurruhum wala yang apa'uhum idza sapai walaqad qalqalah sugro karena dal sukun berada di tengah kalimat, karena qalqalah terbagi
3 yaitu sugro, kubro, dan akbar. Hurufnya ada 5 yaitu baju di toko atau kutubu jadin. Walaqad alimu lamanish ini shin tapasi wusto ya, ada sugro, ada wusto, ada kubro, ini tengah-tengah. Lamanish jangan terlalu lamanish, jangan, kecuali tadi mulkis ya dalam syayatin. Lanjut taro huma lahu sila qasirafil al-qamariyah mad badal akhirati min izhar khalaq lamnya malamnya min khalaq mad arid li sukun karena mad asli diwakafkan qafnya qalqalah kubra karena di akhir kalimat insalan wala bi sama ishtarau wallahu alam bissawab. Sekarang artinya ini sekilas tentang masalah ilmu sihir yang dalam sejarah hanya dimiliki oleh malaikat namanya yaitu Harut wa Marut. Saya ingat cerita Mu'alim waktu membahas kitab Kutubus Sab'ah ya. Ini dua malaikat ini yang Allah berikan ilmu sihir ya. Pada satu saat mereka lagi asik ngobrol, lalu kata yang satu, karena lihat ada dua orang sejoli berpacaran ya, lalu kata yang satu, seandainya aku jadi manusia saya tidak akan berbuat seperti itu. Allah datangkan seorang perempuan cantik lewat ke hadapan mereka berdua. Tiba-tiba hatinya tergerak, jatuh cinta dengan fitnah bukan? Ujian kan? Masya Allah. Ada sampai situ ceritanya. Sangat panjang, jam 1 baru selesai. Jam 1 baru selesai nanti. Itu yang disebut bintang kejora ya. Nah, jadi bintang kejora asal usulnya seperti itu sejarah. Nah, sekarang wattaba'u ma tatlu syayatin, wattaba'u yaitu bahwasanya mereka mengikuti apa yang telah dibaca ya asyayatin yakni oleh setan di atas mulki Sulaiman, yaitu di saat kerajaan Nabi Sulaiman atau ahdi di zaman Nabi Sulaiman. Berarti ini sudah ada titik terang tentang ilmu tersebut. Nah, lalu gimana? Apa yang terjadi? Kita baca terjemahnya dulu. Wa ma kafara Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman tidak pernah beliau kafaro Sulaiman, yaitu mempelajari tentang ilmu sihir. Ailam ya'mal sihra li'annahu kufrun, karena kata Nabi Sulaiman mempelajari mengetahui ilmu sihir adalah kufur ya. Makanya kalau orang belajar ilmu sihir itu imannya sudah tidak ada ya, karena dulu ceritanya ya, karena masih cerita Mu'alim tuh baca kitab tersebut, asalnya ada seorang pengen belajar ilmu sihir, kata kepada guru yang punya ilmu sihir. Nah, kata sang guru nih, coba ente buang air kecil dulu, suruh dites buang air kecil. Begitu buang air kecil selesai, balik kepada sang guru. Guru bertanya, apa yang terjadi dengan dirimu setelah kamu buang air kecil? Tidak ada apa-apa guru. Berarti kamu belum boleh belajar ilmu sihir. Coba ulangi lagi, kencing lagi. Buang air kecil, keluar kuda berwarna putih menerawang ke atas. Nah, ini kan berarti kuda apa ini? Bukan kuda berani ya.
Laporan lagi, tanya lagi, apa yang terjadi? Guru, ada seekor kuda putih terbang dari diri saya. Itu iman kamu berarti sudah tidak ada. Nah, sekarang boleh kamu belajar sihir. Tuh. Ya, ilmu kejahatan lain boleh belajar, tapi sihir, karena kata Imam Ghazali, ta'alam tulisyar walakin lidat isyar. Saya belajar ilmu kejahatan bukan untuk jahat, tapi bagaimana supaya jangan sampai kena. Belajar ilmu copet supaya jangan sampai kena copet. Gampang belajar. Biji nangka masukin ke gelas pakai air, diambil pakai apa? Latihannya gitu ya. Ini bukan ngajarin supaya jadi copet, supaya jangan sampai kena copet. Karena Imam Ghazali, ta'allam tulisyar la lisyar walakin lidak isyar. Saya belajar ilmu kejahatan bukan berarti untuk jahat, tetapi bagaimana supaya jangan sampai kena jahat. Tapi sihir, Nabi Sulaiman wa makafaro, tidak pernah lam yakmal beliau mempelajari ilmu sihir karena hukumnya adalah kufrun. Sebagaimana cerita tadi, kalau orang belajar ilmu sihir imannya harus lepas dulu baru boleh belajar ilmu sihir. Walakin bitasydid wa takhfif, bisa dengan tasydid walakin atau wa takhfif, walakinash tanpa ada tasdid, boleh bitasdid wa takhfif. Asyayatin, yaitu akan tetapi setan kafaru, kekufuran mereka adalah yu'alimunan nasa sihra, telah memberikan pelajaran manusia ilmu sihir. Ya, jadi ini setan begitu beraninya memberikan kepada manusia pelajaran ilmu sihir. Dari mana asal usulnya? Ini dia nih. Jadi di sini katakan wa ma unzila alal malakaini, asalnya apa yang telah diturunkan kepada dua malaikat, yaitu Babila, Harut wa Marut. Nah ini dia. Ya. Jadi apa yang telah diberikan kepada dua malaikat, yaitu malaikat Harut wa Marut. Nah kemudian wa ma yu'alimani, dan apa yang diajarkan oleh dua malaikat tersebut dari salah satu di antaranya hatta yakula, sehingga mereka berdua berkata innaman nahnu fitnah, hanya saja kami telah melakukan fitnah, yaitu kami telah diuji. Karena tadi itu ya, ada seorang wanita cantik lewat, kemudian mereka berbisik-bisik. Kalau bahasa kita, ini perempuan cantik juga ya, padahal tadi lihat sejoli nggak bakalan berbuat seperti itu, tapi oleh Allah difitnah, diuji, datang seorang wanita cantik. Nah kemudian kata si wanita cantik, kalau bahasa kita, ada apa mas kok bisik-bisik? Seandainya kau jatuh cinta kepadaku, tolong ajarkan saya ilmu sihir. Nah itu berasal dari situ itu, di ceritanya itu ya. Nah ini innaman nahnu fitnatun, hanya saja ini fitnah, ujian buat kita. Minallahin nas baliyatun minallahi linnas, ini ujian buat kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ya. Nah ini kenapa? Karena bitaklimihi tadi, paminta namahu paman ta'allamahu kafaru wa man tarakahu fahuwa mu'min. Barang siapa orang yang mempelajari ilmu sihir, dia adalah kufur, dan barang siapa yang meninggalkan tidak mempelajari ilmu sihir, itu orang yang beriman. Nah berarti bapak-bapak yang punya ilmu sihir, tolong jangan ngaji. Karena termasuk apa? Kufur, kafir, gitu kan? Dan yang kedua lagi, saya waktu malam apa ya, singgah di masjid daerah Pondok Gede, di situ ada kaligrafi. Qala Hasyim Asy'ari, al-mu'minu fil masjidi kasamaki fil ma'i, wal munafiqu fil masjidi katoiri fil qafsi. Orang beriman kalau duduk di dalam masjid percis kayak ikan, tapi kalau orang munafik duduk di masjid percis kayak burung di dalam sangkar. Coba kita lihat ikan,
Kalau lihat ikan tidak, sekalipun airnya asin, ikan tetap, sekalipun airnya kotor alias keruh, tetap betah. Begitu indahnya mereka hidup di dalam air. Makanya saya waktu di Dubai itu lihat akuarium raksasa di dunia terbesar, ya, itu di Dubai. Berbagai macam ikan ada semua. Ketika saya melihat ikan safari begitu asiknya, percis kayak tampah gitu, ekornya panjang. Ya, biasa nih kalau ikan ada ikan safari nggak ada yang mau dekat, sebab takut diapain. Dia punya ekornya yang sedikit aja, apa? Ya udah mati ikan, kelojotan kan gitu. Nah ini itu kalau yang di Ancol siapa namanya, siwut ya. Nah itu belum seberapa. Itu akuarium raksasa terbesar di dunia kayak apa. Nah itu kalau orang munafik, kalau orang mukmin di masjid duduk tenang, apalagi sambil ngaji, apalagi sambil ngopi, nah, apalagi ya. Kira-kira asik nggak? Asik. Itu persis kalau beriman, tenang, nggak resah, nggak pengen buru-buru keluar. Itu ciri orang yang beriman. Tapi kalau orang munafik ada di masjid persis kayak burung di dalam sangkar, sekalipun sangkar terbuat dari emas, tetap burung nggak bakalan pengennya ngapain. Nah, tinggal lihat aja yang duduk nih. Kalau yang gelisah berarti orang munafik. Apalagi kabur nggak mau ngaji. Itu ciri orang munafik. Itu bukan kata saya. Itu kolas siapa? Hasyim Asy'ari. Nah ini kembali kepada kita semua. Jadi kalau seandainya tadi ya ini merupakan kita diuji oleh Allah tentang masalah mempelajari ilmu sihir adalah tadi kufrun atau kafaru wa man takarakahu, yaitu mukmin. Siapa orang mempelajari ilmu sihir adalah kafir alias kufur. Siapa yang tidak mempelajari ilmu sihir berarti dia orang yang beriman. Nah kalau orang beriman tidak ada sedikit pun pengen belajar ilmu sihir, ya. Nah kemudian fala takfur, kemudian fala takfur, maka tiadalah malaikat itu kufur atau bitaklimihi dengan belajar, fa in aba illa taklimi, maka sesungguhnya dia tidak mau belajar kecuali taklim untuk mengetahui tentang masalah ilmu apa? Sihir. Fayata'lamuna minhuma, maka mereka belajar daripada keduanya, mayufariquna bi bainal mar'i waz zauji, dan apa yang telah memisahkan di antara mereka istri-istri dan suaminya. Itu gara-gara belajar ilmu apa? Ilmu sihir. Ya, bahkan bi ayung ghidha kullu ilal akhir. Bahkan ini suatu pekerjaan yang sangat dimurkai di akhirat nanti, sampai ke akhirat. Allah nggak rela kalau orang punya ilmu sihir, ya. Makanya itu biasanya model mak lampir. Atau mak lampir. Cerita tentang ya, itu cerita zaman dulu tentang masa mak lampir. Itu yang punya ilmu apa? Ilmu sihir. Nah, kemudian wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidnillahi wa yata'allamuna ma yadruhum wa la yanfa'uhum wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa mahum, tiada mereka, yakni yang mempelajari ilmu sihir-sihir tersebut itu adalah membahayakan bihi dengannya, yakni dengan sihir, min ahadin daripada apa, min zaidah, ini tidak ada makna karena min zaidah, min hanya merupakan bentuk tambahan saja, ya. Ahadin salah satu, illa biiznillah, melainkan karena izin Allah, biiradati karena dengan kehendak Allah, wa yata'allamuna ma yadurruhum, dan mereka mempelajari untuk tidak menyusahkan mereka di akhirat, wala yang pauhum, dan tidak ada manfaat buat mereka, wa huwa sihru, yakni ilmu sihir itu enggak ada manfaat, ya.
Walaqad sungguh benar-benar bahwasanya ummi qasami ini lamnya lam qasam. Kalau bahasa kata demi benar-benar sungguh-sungguh alimu telah tahu al Yahudi orang Yahudi lamanishtarahu lam ibtida mu'alaqatin lima qablaha wa mimau sulah. Ini bentuknya laman ishtara itu mausulah ashtarahu yang mereka pilih, yaitu dengan apa? Dengan tarahu itu milih, yaitu kitab Allah, istabdadahu bi kitabillah malahu atau tiada baginya di akhirat min khalaq itu apa? Bagian yang nasibun fil jannah, yakni mereka di akhirat tidak akan memperoleh surga. Itu khalaq di mana yang baik, yang dimaksud baik nasibun fil jannati, masuk ke dalam surga. Itu ancaman buat mereka yang belajar ilmu apa? Ilmu sihir. Jadi kembali buat kita semua bahwasanya jangan coba-coba kita ingin mempelajari ilmu sihir. Ya. Walaupun mungkin bapak-bapak pernah lihat di YouTube bagaimana seorang perempuan pensihir ketika bertarung dengan anak muda itu ditantang oleh siapa? Anak muda. Ini tukang sihir udah pergi haji nih, rupanya dia tobat kali ini. Tapi masih dia memiliki ilmu apa? Ilmu sihir. Nah, ceritanya nih di YouTube ya. Kebetulan saya nggak punya HP jadi lihat di YouTube gitu. Akhirnya terjadilah pertarungan. Pertama kata si tukang sihir, ayo maju ke depan, siapa yang bisa menghadapi saya? Tampil yang pertama, kalah. Begitu diserang oleh si perempuan tukang sihir, langsung keluar darah, muntah darah. Akhirnya kata tukang sihir, ya ini baru pukulan satu doang ya. Baru gibasan satu ya, belum dua, belum tiga. Udah nggak sanggup kamu, coba ayo maju yang lain, maju lagi yang kedua. Ternyata ini tukang sihir bisa dikalahkan dengan membaca salawat nariyah. Tuh salawat nariyah hafal nggak? Gimana salawat nariyah? Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin. Itu kan salawat nariyah. Begitu istilahnya dia baca salawat nariyah, kuping semakin panas, kemudian tiba-tiba jatuh, dia pingsan mengeluarkan darah. Itu ternyata ilmu sihir nggak sanggup melawan salawat nariyah. Makanya itu salawat nariyah kemana saja pergi baca. Ya, itu untuk menolak tindakan orang yang berbuat jahat, termasuk sihir tadi. Ini kembali kesimpulan buat kita semua. Jadi kalau seandainya kita belajar ilmu sihir, coba-coba niat pengen belajar ilmu sihir, siap-siap iman lepas. Dan untuk mempelajari ilmu sihir untuk saat ini tentunya tidak akan mudah. Kenapa? Karena langka orang yang punya ilmu sihir, apalagi bagi mereka umat Rasulullah yang tahu belajar ilmu sihir adalah haram, nggak mungkin mereka akan mempelajarinya. Kecuali mungkin orang frustasi ya. Orang frustasi gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ini buat kita semua. Jadi kalau asbab tentang terjadinya sihir tadi ya, karena malaikat Rut wa Marut, sampai Rut wa Marut itu ketika memberikan pelajaran terhadap si perempuan tadi itu dihukum oleh Allah. Kata Allah, hai Rut wa Marut, ente pengen dihukum di dunia atau di akhirat? Kalau hukum di dunia, Rut wa Marut digantung oleh Allah, kepalanya di bawah, kaki di atas. Itu nggak tanggung-tanggung sampai hari kiamat. Gara-gara ngasih ilmu apa? Sihir. Ya, nah itu kata mu'alim, sekarang digantung di Babilonia. Di mana Babilonia? Ada yang tahu nggak? Itu urusan Allah, jangan ditanya ya. Itu digantung di Babilonia. Nah itu kenapa? Karena gara-gara tadi tertipu atau teruji dengan seorang wanita cantik, padahal mereka berkata tidak akan mudah terpengaruh dengan
perempuan. Ternyata begitu lewat seorang perempuan dia tertarik karena kecantikannya. Si perempuan, kalau Anda ingin menyunting saya, kasih ilmu sihir sama saya. Rupanya setan merekamnya. Ya, nggak tahu mereka lagi asik apa? Lagi mempelajari ilmu sihir. Ya dasar setan, selalu ngintil kemana aja manusia berada. Apalagi ini sangat penting dianggapnya ilmu sihir, ilmu apa nih? Ilmu langka gitu ya. Kalau bahasa kita ya udah, ya begitu dikasih ternyata rekaman setan, dia mampu dan bisa mengenal ilmu sihir. Si perempuannya tersebut setelah dapat ilmu sihir, cerita mu'alim, terbang dia kemudian sampai di langit. Allah jadikan bintang kejora, makanya bintang yang paling terang. Menjelang subuh coba lihat ke arah langit, di situ kalau ada bintang yang paling terang, itulah bintang kejora, berasal dari perempuan cantik yang membawa ilmu apa? Sihir. Ya, itu saya ingat cerita mu'alim seperti itu. Itu sekitar tahun 90-an. Sekarang udah berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun. Untungnya saya nggak pakai rekaman radio. HP, kalau pakai HP mungkin bisa apa? Udah hilang ya. Tapi rekamnya melalui memori apa? Otak. Jadi ingat terus cerita tersebut. Nah ini, jadi jangan ya, karena manfaatnya itu belajar ilmu sihir kan tidak ada. Yang bisa karena hanya merusak, ya, karena membuat orang menjadi celaka, membuat orang menyusahkan orang lain. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Coba buat apa ilmu sihir kita pelajari? Ada nggak manfaatnya? Nggak ada kan? Yang ada merusak atau membahayakan orang lain. Nah makanya kita harus waspada, apalagi biasanya nih sihir ini kan diperlakukan oleh tukangnya itu antara jam 12 jam 1 malam, di saat orang sedang tidur. Buktinya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena nggak sihir? Kena. Nabi sendiri. Bukan berarti kan ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Saya ini manusia biasa, ya. Nah, Nabi mengakui manusia biasa. Namanya manusia biasa, lapar makan, haus minum, sakit. Nah. Ketika bangun tidur Rasulullah SAW tidak bisa bangun, ya. Jadi kalau bahasa kita kayak mandal sekarang kayak stroke gitu, lemas sama sekali nggak bisa bangun. Coba bayangkan, karena kemanusiaannya ini, bukan karena kenabiannya, ya. Nabi maksum bukan berarti nggak sakit, Nabi pun tetap sakit, Nabi pun tetap lapar dan haus, ya. Makanya kita dengan Nabi kan bedanya cuma sedikit. Bedanya cuman sedikit. Kalau Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi tidurnya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kan sedikit bedanya. Ya nggak banyak. Ini contoh. Jadi itu Nabi. Jadi pas begitu Rasulullah nggak bisa bangun, datang malaikat. Ya Muhammad, tahukah kau apa yang menyebabkan kau tidak bisa bangun, tidak bisa bergerak? Di sana di sumur tua ada sebuah bungkalan benang atau jarum, ya. Nah, Nabi kaget. Lalu gimana caranya? Engkau ambil ya Muhammad. Nabi nggak bisa bergerak. Lalu nyuruh siapa? Sayyidina Ali untuk mencari bungkalan kain tersebut di dalam sumur tua. Akhirnya begitu Sayyidina Ali turun, ketemu di mana di satu sisi ada mengatakan 11 ikatan. Jadi kain diikat 11 ikatan. Di tafsir lain dikatakan 11 jarum. Nah, kan biasanya gitu kan. Kalau tukang sihir pakai apa? Kalau nggak jarum, gabah, paku, beling, biasa gitu kan. Ini pas begitu. Ketemu oleh Sayyidina Ali, ya Rasulullah, apakah ini benda yang engkau inginkan? Nah, kata malaikat, itu betul. Nah, sekarang baca olehmu ya Muhammad 11 ayat. Tahu 11 ayat? Yang terkandung dalam 2 surat, Al-Falaq dan An-Nas, ya.
Lalu oleh malaikat disuruh Nabi kita Muhammad SAW baca olehmu 11 ayat karena jumlah ikatan 11 atau 11 jarum. Nah, oleh Nabi diperintahkan oleh malaikat caranya bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, satu ayat dicabut dibuang. Min syarri ma khalaq dicabut dibuang. Sampai 6 ayat dalam surat Al-Falaq. Kemudian tinggal 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, cabut buang. Ilahin nas, cabut dibuang. Min syarril waswasil khannas, dibuang. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Selesai jarum atau ikatan tersebut Nabi baru bisa bergerak. Nah, jadi konon kata mufasir, kalau kita tidak ingin terkena sihir, itu tadi baca 11 ayat ketika mau tidur. Malah diajarkan oleh ulama kita sambil mengepalkan tangan, mata memejam sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dibuka mata, buka kepalan tangan, tiup 3 kali, usap semua anggota badan. Itu termasuk untuk menghindari sihir, ya. Nah, biasanya orang melakukan tentang sihir karena kan timbul iri, dengki kan. Nah, karena seorang sukses dia nggak sukses, timbul iri menggunakan sihir. Nah, biasanya kan gitu tuh. Makanya untuk tidak kena sihir dalam tafsir adalah baca surat Al-Falaq dan An-Nas menjelang tidur, insya Allah. Itu resepnya, ya. Jadi kalau orang udah kena sihir, istilahnya bagaimanapun ya tadi, antara hidup dan mati, tergantung kepada niat orang yang melepaskan sihirnya tadi. Nah, inilah hadirin tentang masalah cerita sihir yang haram alias kufur. Kalau kita mempelajari ilmu sihir dan manfaatnya tidak ada, yang ada malah membahayakan orang lain, menyusahkan orang lain. Buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa bergerak bangun tidurnya. Kenapa? Ya terkena sihir. Tapi telah diutus malaikat oleh Allah untuk memberitahukan bahwa ada bungkalan di dalam sumur. Setelah dapat ternyata 11 jarum atau 11 ikatan. Itulah hadirin, selesai sudah, insyaallah nanti wala ba'sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ya santet ya itu 11-12 nah. Setali 3 uang. Santet, sihir, teluh, dia juga ya. Kita datangin. Nah, datanginnya buat ngapain? Oh, nanya gitu. Ingin belajar santet atau ingin nanya doang santet? Iya, itu tadi. Boleh belajar ilmu kejahatan bukan berarti untuk jahat. Itu kan kata Imam Ghazali. Nah, sekarang kita belajar ilmu santet buat apa? Buat apa aja? Kalau bukan buat nyantet, buat apa? Umpamanya, itu kan membuang-buang waktu aja belajar ilmu santet. Umpamanya walaupun nggak ada niat buat nyantet supaya jangan sampai kena santet. Kalau Imam Ghazali kan membolehkan. Tapi terkadang kan orang di saat menghadapi sesuatu krisis dalam segala sesuatu timbul keinginan untuk melakukan apa? Kejahatan, karena kita punya ilmu apa? Ilmu jahat. Panas. Contoh nih. Kita kalau punya ilmu silat nggak boleh salah sedikit, main apa? Main apa? Main pentil aja gitu kan? Itu seperti itu. Yang kedua lagi panas, maunya berantem melulu. Ya, makanya kalau bisa jangan belajar ilmu macam-macam deh, supaya murni, jangan punya desakan hawa nafsu. Ya, nah,
Hipnotis sama. Hipnotis kan apa? Membuat pikiran orang jadi apa? Jadi hilang, blank, ya. Nah ini banyaklah contoh kalau hipnotis zaman sekarang sedang tren dan lagi viral. Sebelum ditutup, mari kita baca Fatihah bil khusus untuk istri Pak Keli yang sedang dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan dengan barokah Fatihah Allah angkat penyakitnya sampai sembuh kembali sebagaimana semula bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya karena beliau iya, maaf tadi masalah Nabi Sulaiman kita nggak sentuh ya. Padahal di situ ada ala mulki Sulaiman, tapi insya Allah kapan-kapan. Yaitu semenjak dari kerajaan Nabi Sulaiman pun sudah ada masalah sihir ya. Insya Allah nanti ke depan untung saya ingat, karena ingat ada kalimat ala mulki Sulaiman kok nggak disentuh bahasanya, padahal di situ ada cerita tentang masalah ilmu sihir. Insya Allah. Demikianlah hadirin, mari kita tutup dengan dzikir tauhid. Faliyatafaddal mashkura.